Saya ngelawak bisa jadi anggota DPR nih, asal tahu aja nih guys ya. Saya nggak tahu pemerintah tertipu atau tidak oleh saya. Saya tuh nggak punya ijazah SMA, tapi bisa jadi anggota DPR. Karena saya sekolahnya STM, nggak mungkin saya punya ijazah SMA. Kaget gua. Pendapat Bang Miing bagaimana dengan Pertanyaannya Pak Mahfud itu ngomongnya kapan? Kalau ngomongnya jadi. sekarang, ketika jadi Menko Polhukam, berdiri langsung saya. Gitu. Tapi kalau sebelumnya jadi, lalu sekarang menang baik, ya susah dong. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Oke, action. Tapi gue udah pegang inian, jadi terpaksa gue masih serodot sedikit gitu kan. Bismillah. Kapulaga, cengkeh, kayu manis, adas, jahe itu dicampur semua dan digodok, bukan diseduh. Dan kopi itu digiling, bukan digunting. Asik. Digiling, bukan digunting. Teman-teman sekalian, dari tadi kita mendengar sebuah ungkapan yang bercanda tapi dalam sekali yang disampaikan oleh Kang Iwel. Ya, Dream Team. Masih ingat ketika Bang Miing mengomandoi teman-temannya untuk tetap tampil. Jadi bukan gue nih, tapi ayo begitu. Ingat nggak Jayakarta Group? Orang bilang yang paling lucu tuh Jojon. Iya, tetapi ada komandonya yang namanya Cahyono, yang mancing Jojon, mancing Uu, mancing Joni. Nama-nama itu mungkin Anda sudah nggak kenal barangkali ya. Atau zaman lebih dulu lagi, zaman saya masih SD. Orang bilang yang lucu tuh Bing Slamet gitu ya. Tapi jangan lupa, ada siapa di sana? Ada Edi Sud yang itu ada Ateng, Iskak. Udah dah, makin ke belakang makin lo kagak ngerti. Kita udah lewat gocap ini, tahu semua gitu ya. Nah, jangan-jangan ketidakmampuan seorang dalam mengelola timnya juga menjadi berantakan. Ingat nggak kenapa Lady Di dalam tanda kutip dicampakkan di istana Buckingham? Ingat kenapa? Karena Lady Di berbeda dengan kelakuan istana. Lady Di mau megang orang AIDS. Istana nggak mau. Ini ngerusak nih, padahal itu luhur. Lady Di habis-habisan duit pribadi dan simpanannya buat anak yatim. Istana teman-temannya, keluarganya nggak mau. Lady Di dianggap aneh karena tapi Lady Di nggak pernah ngelemparin sembako. Nggak pernah. Lady Di pasti memberikan dengan lebih baik. Kenapa saya hubungkan itu? Lady Di orang baik, tapi di tempat yang salah. Apakah itu terjadi ketika Bang Miing di? Waduh. Gua nggak tahu. Biar beliau yang jawab. Apa hubungannya Lady Di sama Bang Miing? Kagak ada hubungannya. Sama pendek rambutnya. Tapi saya sebagai yang suka mengamati beliau, saya ngamatin nggak salah nih masuk partai ini. Bukan saya bilang jelek, nggak ada keluar komitmen dari saya kata-kata seperti itu. Beliau aja yang kurang tepat di sana, begitu loh. Apa iya seperti itu? Tolong dijawab dulu Bang Miing. Yang itu dulu apa yang ini dulu nih? Yang ini dulu nih penting nih kayaknya nih. Yang Lady Di dulu. Lady Di. Yang Lady Di. Makasih Tan. Saya udah ke kali yang kedua nih ya. Kesempatan yang kedua di sini. Iya, betul. Alhamdulillah masih panjang umur dalam kondisi pandemi, saya melihat sesuatu gampang secara empirik di masyarakat gitu. Agak kita rubah Bang, dulu kan berempat. Ya. Sedikit waktunya. Sekarang saya udah teman-teman yang bilang bertiga aja. berdua aja deh, dua bintang tamunya dua aja deh. Oke, gue setuju deh teman-teman yang usulkan. Iya. Besok yang ketiga sendirian. Iya. Podcast. Besoknya lagi kita ambil alih studio. Jadi yang saya bilang tadi, ini hampir 2 tahun, terutama dunia hiburan kita no income lah ya. Karena dunia hiburan kayak kita dengan Kang Iwel ini kan dunia yang keempat setelah pangan, sandang, papan. Oh. Kebutuhan dasar manusia kan. Iya. Kalau orang nggak beli rumah kan nggak mati. Nggak mati. Bisa tidur di kolong jembatan atau di masjid. Nggak beli pakaian? Orang nggak beli pakaian juga nggak mati. Masih ada. Masih ada. Baju minimal orang pakai baju lah. Kalau nggak beli makan ya orang mati kan. Mati. Jadi ya lebih-lebih yang terakhir pariwisata, hiburan itu dunia keempat. Boleh dibilang apa kerupuk dalam main course gitu. Boleh ada boleh enggak kan. Jadi kalau kemarin Menteri
pariwisata Pak Sandiaga Uno tuh ketemu dengan para pelawak ya, katanya di Zoom itu. Tolong dong para pelawak ini menghibur masyarakat yang sedang susah. Itu bukan anjuran yang positif Pak Menteri. Oh ya? Orang lagi lapar sudah dilawak, ngapain lo? Gue butuh beras bukan buat lo. Mau bilang ngapain lo? Ya kan? Gitu. Jadi keterhiburan itu adalah kesejahteraan sebetulnya. Nah, kita ini pelawak ini adalah kebutuhan yang keempat terakhir setelah sekolah anak beres, setelah makan beres, baru orang ada rekreasi yuk, piknik yuk, refreshing yuk gitu loh. Kang, mumpung saya belum lupa nih. Ya referensi saya utama kan Quran ya. Quran ngajarin untuk dapat settle syaratnya itu 2 dan nggak boleh dibolak-balik. Atamahu minju, jangan ada yang lapar. Betul. Yang kedua wa amanahum min khauf. Baru tercipta suasana yang aman, tentram, nggak ada yang takut. Persis. Cocok ya. Bahkan Al-Quran kan mengatakan bahwa kemiskinan itu garisnya tipis dengan kekufuran. Iya. Jadi atas dasar kemiskinan itu bisa melakukan apa saja yang Dilanggar. kan orang bisa membunuh hanya gara-gara lapar loh. Ini kita ngomongin apa sih sebetulnya? artinya relasi langsung terjawab berdua. Tapi Lady Day gimana tuh Lady Day? Lady Day gimana? Ya kalau saya sebetulnya ketika saya tidak diperkenankan lagi berada di partai sana, berarti orang kayak saya tidak terpakai. Gitu loh. Kan idealnya sebuah partai yang besar dibutuhkan juga orang-orang yang baik. Karena tidak mungkin sosok ketua partai itu akan tersanjung besar tanpa armadanya yang Iwel tadi bilang. You are a leader, tapi hanya leader untuk dirimu sendiri. Tidak bisa yang dipimpinnya itu juga mendukungnya. Nggak bisa. Apapun alasannya, apapun slogannya, kalau bukan dukungan dari semua komponen resources yang dia miliki, tidak mungkin jadi. I see. Jadi butuh gitu loh. Sehebat apapun presiden, kalau rakyatnya nggak mendukung juga kan nggak bisa. Sehebat apapun presidennya, kalau nggak ada yang mendukung. Yang sekarang kita ngenes dada, apalagi kondisi sekarang banyak yang menghina presiden. Itu kan sedih. Sedih kita. Itu kan pemimpin negara. Air di dulang terpercik muka sendiri. Jadi artinya apa? Loh, yang milih juga mereka, yang menghina juga mereka sekarang. Ini ada apa sebetulnya? Jadi kalau kita bicara soal tadi kaitannya dengan yang Iwel awali tadi, soal leadership tadi, memang dibutuhkan. Ingat nggak zaman kampanye 0201 di sosial media, omongan Pak Prabowo, halo Pak Prabowo, mudah-mudahan masih ingat nih. Dia bilang apa? Kalau sekumpulan domba atau kambing dipimpin seekor singa, maka kambing akan mengaum semuanya. Betul kan? Dan kebalikannya? Nah, dikembalikannya. Tapi sekumpulan singa dipimpin oleh kambing, dia akan mengembek semuanya. Ternyata Pak Prabowo juga tidak pada dalam posisi singa sekarang. Iya kan? Bagaimanapun juga. Jadi artinya apa? Bahwa antara leader dengan yang dilideri, antara pemimpin yang dipimpin itu harus punya ada sinergi, ada timbal balik. Tidak lebih penting pemimpin, rakyat juga penting. Gitu loh. Supaya apa? Harmoni tadi kan sebetulnya. Yang diperbaiki legislatif dulu atau yudikatif dulu sih? Bukan. Atau eksekutif dulu? Sekarang gini. Kalau yudikatif dan eksekutif beres semuanya, betul? Yudikatif itu nggak ada kerjaan kecuali menyusun undang-undang, kecuali apa mendukung undang-undang itu. Dia kan yang terakhir kan yudikatif itu. Gunanya adalah untuk mengadili ketika mereka berdua ini antara eksekutif dan legislatif tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Urutan trias politika itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Iya, karena kan komponen awalnya kan rakyat. Dan legislatif adalah representasi dari rakyat kan gitu ya. Nah, dua-duanya mesti diberesin antara eksekutif dengan yudikatif, dengan legislatif. Karena yang mana lebih dulu? Kenapa? Antara dua. Kalau bisa sih ya sejalan, paralel. Karena gini, kalau zaman dulu kan parlemen yang memilih presiden. Maka beresin yang milihnya dulu. Kenapa? Antara yang memilih dengan yang dipilih irisannya kecil. Tipis itu. Pak Mahfud MD. Jadi jangan salah kalau misalnya, jangan salah kalau kita ngangkat pegawai, ternyata dalam perjalanannya tidak beres. Yang ngangkat juga salah, berarti kan teliti. Nggak teliti. Terjadi dengan apa? Dengan reshuffle dan sebagainya. Gitu loh. Sebelum itu, tadi yang terpotong soal Pak Mahfud MD yang tadi kepotong. Pak Mahfud MD dalam sebuah kesempatan berkata, jangan diharapkan kalau keadilan itu nggak ada, maka negara tinggal tunggu waktu hancurnya. Kata Pak Mahfud MD. Dan berikut cuplikannya. Keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Maka kalau Anda, pemerintah, pejabat, rakyat
berlaku tidak adil di dalam kehidupan ini, maka sebenarnya Anda sedang menghancurkan fondasi kehidupan bernegara. Karena kalau di antara mereka ada yang mencuri, dan yang mencuri itu orang kuat, aristokrat, keluarga terhormat, punya uang, punya jabatan, mereka tidak dihukum meskipun mencuri. Hukum tidak ditegakkan, negara hancur. Karena kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Teman-teman lihat sendiri, ungkapan Pak Mahfud MD itu tegas sekali. Bahwa satu negara, kalau keadilannya udah dirasa tidak ada, maka tinggal tunggu hancurnya. Pendapat Bang Wing bagaimana dengan... Pertanyaannya Pak Mahfud itu ngomongnya kapan? Oh, Itu penting, soal timing. soal timing ya? Ya nggak, Wel? Iya. Ngomongnya kapan? Kalau ngomongnya jadi, sekarang, ketika jadi Menko Polhukam, berdiri langsung saya. Oh. Gitu. Tapi kalau sebelumnya jadi, lalu sekarang menang baik, ya susah dong. Susah ya. Jadi nggak perlu saya jawab, nggak perlu. Oke. Biar publik aja yang jawab. Ya. Itu ada kaul kodim, kaul jadid. Iya. Ada perkataan yang dulu dan perkataan sekarang. Berarti Kayak Pak Yusuf Kala. berlaku nasikh mansuh dong. Iya. Yang dulu bisa dibatalkan dengan yang baru. Ya, dengan otomatis dia. Membatalkan itu. Lalu dengan ketidakadilan juga apa yang dilakukan? Gitu loh. Bang Emel merasa nggak apa yang disampaikan oleh beliau? Adanya ketidakadilan hukum. Ya, jadi kalau untuk merasa ada ketidakadilan hukum itu sebenarnya saya sama dengan jawaban Mas Didi tadi itu gitu loh. Ya rasa karyanya sendiri. Teman-teman sekalian, kayaknya kita mesti break dulu sebentar karena udah ngomong yudikatif, bawa nama-nama orang, bawa nama jenderal, bawa nama menteri, kita kelanjutan lagi. Ntar nggak boleh tayang lagi. Baik teman-teman sekalian, tadi kepotong ya, lagi seru-serunya sengaja karena udah mulai terlalu dalam. Nah, pada waktu break saya dapat pencerahan. Ya, memang begitulah. Kang Iwel ini memang berada di balik, bukan di bawah ya, di balik layar. Dengan prinsipnya yang teguh, ya dia menerima dengan seperti ini. Andai kata dia orang yang negotiable, lu tuh paham dan maksudnya. Mungkin udah melambung kayak siapa-siapa, tapi beliau itu betul-betul konsisten. Dan saya tahu beliau banyak karena deket, udah lama begitu. Nah, tolong Bang Wing komentari, apakah ada nggak peluang buat beliau ini kalau umpamanya terus begitu, Bang? Oh, sangat ada. Sangat ada. Cuman ya saya kira hadirnya Iwel, saya ingin mengomentari Iwel secara pribadi ya, karena saya tahu dari junior saya zaman dulu di radio gitu ya. Iwel ini adalah satu sosok pelawak yang dimiliki Indonesia yang juga tidak jarang dari kebanyakan yang ada gitu maksudnya. Artinya apa? Dia mau berpikir, dia punya kesadaran literasi yang tinggi, bahkan dia akademis lah, sekolah lah ya, dibanding saya gitu ya. Saya ngelawak bisa jadi anggota DPR nih, asal tahu aja nih guys ya. Semuanya nggak tahu bahwa ternyata, saya nggak tahu pemerintah tertipu atau tidak oleh saya. Saya tuh nggak punya ijazah SMA, tapi bisa jadi anggota DPR. Karena saya sekolahnya STM, nggak mungkin saya punya ijazah SMA. Kaget gua. Udah S1, S2 ya ampun. Kok kaget gue? Saya nggak punya ijazah SMA karena nggak mungkin. Lebih palsu lagi kalau gue sekolahnya STM, ijazahnya SMA. Walaupun banyak yang begitu kan ya. Ada. Lebih tinggi dari anggota. Saya mau komentari dia. Saya kira perlu ini bukan diskusi politik, tapi yang ngomongin politik adalah para pelawak gitu. Dari peradaban kita, dari zaman ke zaman, bukan hanya di Indonesia, di negara lain pun, pemikiran-pemikiran kebudayaan semacam media cetuskan itu mutlak menjadi apa? Menjadi naluri para seniman. Kalau Mas Willy bilang, Wes Rendra bilang, untuk apa kamu berkesenian kalau jauh dari masyarakatnya? Artinya apa? Seniman ini harus menjadi reflektor dari kehidupan sosial masyarakat. Harus menjadi cerminan. Yang diangkat oleh kita tidak mungkin kalau tidak ada faktanya. Bang, kalau itu seniman mesti jadi reflektor, mesti jadi ini. Yang sekarang itu kadang-kadang, maaf ya, ngelawaknya nyela orang, Bang. Kan itu saya bilang tadi, kan ini sedikit dari kebanyakan. Saya mesti langsung tergantung ini. buka kalimatnya aja biar lebih Buat paham. anak-anak stand up comedy, itu sebelum Panji populer, dia sudah punya acara di televisi yang setiap breaknya pasti dia yang melawak secara solois, secara kalau dulu mah pelawak tunggal ya gitu ya. Stand up comedy itu baru diakomodir oleh televisi sekarang. Tapi oke, itu kan gaya-gaya Amerika lah. Sah-sah saja saya kira genre itu tumbuh. Akan tetapi maksud saya
Tidak bisa kita melawak hanya dengan endurance yang sangat terbatas. Dan pelawak itu harus menjadi reflektor, memantulkan. Ya, reflektor itu sebuah bidang. Kalau ada sinar matahari lalu kita pantulkan ke sana yang gelap, nah itu nama reflektor. Memantulkan. Reflektor dan resonansi. Persis. Getaran. Nah, gitu. Nah, ini senang nih Beh ya. Kalau bicara politik tadi ya, bukannya kita nggak mampu atau takut ya. Saya nggak takut sih ngomong politik, cuman ngeri. Iya. Saya ada survei loh. Jadi gini, saya tuh memang udah berapa hari bulan ini memikirkan tentang dunia lawak nih. Kalau Bang dikasih bicara di sini, matinya dunia lawak Indonesia sebenarnya gitu. Stand up comedy tumbuh tapi lawak itu mati. Dan juga kemampuan literasi itu penting sekali. Bayangkan kalau seandainya ada orang melakukan, saya ini pemain teater, saya anak muda pemain teater, tapi dia nggak kenal W.S. Rendra, itu menyedihkan. Jadi kemampuan literasinya tidak ada kan. Saya pada usia 16 tahun, saya tidak pernah ketemu dengan Mang Cepot, nggak pernah ketemu dengan Bing Slamet, nggak pernah ketemu dengan Harry Koko. Tapi saya mencari, kalau sekarang googling ya, saya cari itu arsipnya. Oh, dulu ada grup lawak modern pertama namanya Los Gilos. Personilnya adalah Bing Slamet, Mang Cepot, sama Mang Udel secara di RRI. Los Gilos. Ya, Lo gila maksudnya. Kuartet Jaya ya, kemudian Big Slamet gabung dengan Edi Sud. Edi Sud ini mahasiswa loh, Iskap mahasiswa UGM. Ya mereka di juara lomba tunggal awalnya, kemudian bikin grup lawak dengan Ateng juga, jadilah Kuartet Jaya. Ada Surya Group. Itu saya dapat dari mana? Dapatnya adalah dari kita membaca, mencari-cari pada waktu itu. Dan sekarang lebih mudah nyarinya, Ya, ada Google. Dulu kan nggak ada. Terus saya tahu, oh ternyata itu saya merantau ke Jakarta. Katanya itu ada 3 tempat ngumpulnya pelawak. Pertama ada di Setiabudi, rumahnya Pak S. Bagio. Saya datang ke situ. Iya. Assalamualaikum gitu. Pin ketemu anak, udah berapa kali ketemu, baru anaknya S. Bagio yang perempuan nemuin saya ditemuin dengan S. Bagio. Pada waktu itu di sana saya ingat masih ada Mas Eko JJ, ada Mas Atlet Zakaria, saya ketemu juga dengan Mas Praftom PMP, Mas Jatuh Stakonyo lagi kumpul di situ. Ya, ada yang mengatakan ada juga tuh kumpul di rumahnya Pak Edi Sud, biasanya tuh safari. Saya datang ke rumah Pak Edi Sud. Dulu kalau nggak salah tuh beliau penyaksian nama Mas Aryo kalau nggak salah penyanyi juga. Ada birokrasinya ya. Gitu. Karena saya dari akhirnya ketemu sama Pak Edi Sud. Saya pernah ketemu Pak Edi Sud di Pulau Mas. Ya, waktu saya bilang saya ingin jadi pelawak, apa yang diberikan Pak Edi Sud itu doa. Ya lumayan lah doa ya. Saya doakan supaya ini. Tapi kamu harus punya grup pelawak. Pak Bagio juga gitu. Di Radio SK ngumpul. Yang ketiga tuh, Radio SK. Datang ke Radio SK. Waduh, saya melihat Mas Dedi waktu itu kenal. Waduh, saya tuh Exciting ketemunya. Mas beliau. Unang. Di situ juga ada Mas Komar karena baru bikin grup 4 sekawan dengan Derry gitu ya. Jadi saya juga main di situ, jadi anak bawang lah gitu. Mas Dedi siaran, saya ikutan lesehan dengerin gitu ya. Jadi lesehan di studio, beliau kan siarannya keren gitu. Opor ayam nama acaranya. Nah, kemudian akhirnya karena saya gagal terus bikin grup lawak gitu ya. Akhirnya saya terjun solo deh jadi stand up comedian sampai sekarang. Nah, jadi kalau misalnya ada anak-anak yang terjun sebagai pelawak, nggak kenal dengan Mas Dedi, tidak kenal dengan Bagito, tidak dengan Warkop, saya sedih. Artinya mereka tidak mencari akarnya. Sementara saya pernah nonton di Indonesian Idol itu, Ahmad Dhani pernah mengatakan kepada salah satu peserta kurang lebih ya, kamu suka dengan musik siapa? Muse. Kamu tahu nggak Muse sukanya siapa? Misalnya suka A suka sama apa? Dicari lagi ke akarnya. Itu dari musik aja Ahmad Dhani waktu itu bilang, oh iya ini yang bersama kayak lawak ya gitu loh. Nah, Jadi orang-orang yang melupakan siapa dan tidak mengenal siapa gurunya, tinggal tunggu hancurnya dong. Nah, itu jadi saya tuh Soalnya pemirsa, saya menghubungkan dengan latar belakang dan yang paling banyak saya serap yaitu ya para ustadz, para kiai. Suatu ketika Imam Syafi'i lagi ngajar, tiba-tiba Imam Syafi'i berdiri menghormat, berarti kepada gurunya. Ini murid-murid Imam Syafi'i semua kaget. Yang datang ya kalau nggak Imam Malik, gurunya atau imam yang lain dong, yang lebih senior, yang lebih tua, yang lebih alim dari Imam Syafi'i. Ternyata nggak ada yang datang. Sampai Imam Syafi'i senyum seperti menghormat dan duduk lagi. Ini murid-muridnya semua nanya, Imam, ada siapa? Ada guru saya. Orang kan ngelihat siapa gurunya. Ternyata anak kecil yang lagi lewat. Loh, anak kecil ini siapa? Ini gurunya. Imam Syafi'i bercerita, suatu hari saya lagi keluar. Saya ngelihat anjing, kakinya naik 1 di samping pohon. Kata Imam Syafi'i, saya nggak tahu nih anjing lagi ngapain. Itu karena keseriusan Imam Syafi'i dalam mengkaji ayat, dalam mengkaji hadis, sehingga jarang berhubungan dengan dunia luar. Sampai maaf ya, anjing lagi kencing aja nggak tahu gitu kan. Anak kecil itu ditanya, wahai anak, kata Imam Syafi'i, ini kenapa anjing barusan begitu? Oh Imam, itu anjing lagi kencing. Memberitahu anjing lagi kencing, Imam Syafi'i menghormati itu adalah gurunya. Gimana ada orang mengabaikan orang yang berjasa kepadanya?
Gimana ada orang yang mengabaikan siapa gurunya? Gimana ada kalau gue panjangan gue jadi nangis nih. Tapi Bang Iwel adalah guru bagi banyak orang yang sekarang sedang berdiri di stand up comedy. Dan Bang Miing adalah guru dari banyak orang dari hampir semua pelawak-pelawak yang sekarang tampil di televisi. Dan yang berguru sama saya semua rata-rata gagal. Itulah suasana ini selalu dihibur dengan suasana canda dan tawa. Jadi segar nontonnya, ya kan? Kita masuk segmen terakhir. Bang Miing, Deddy Miing Gumelar akan menyiapkan closing statementnya. Begitu juga Kang Iwel. Kita tunggu statement closing atau closing statement yang paling berdaging dari acara closing Indonesia Leaders Club ini. Kita tunggu sesaat. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.